Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu menjaga harkat martabat seorang wanita solehah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita. Nomor 1, wanita solehah adalah perhiasan dunia. Sebuah hadis menyebutkan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita beserta dengan keindahannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keindahan itu tak hanya dapat dinilai dari fisik semata, tetapi juga hati dan pemikiran. Sebagai perhiasan, maka hendaklah dijaga dan dirawat. 2. Wanita yang solehah lebih baik dari bidadari surga. Keistimewaan wanita juga disebut lebih baik dari bidadari yang ada di surga. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 7.000 kali lipat. Selain itu, Ibnu Mubarak juga menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan bahwa sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. 3. Terdapat pengecualian dalam beribadah bagi wanita. Saking istimewanya seorang wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperbolehkan para wanita untuk tidak menunaikan sholat dalam masa haidnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. 4. Memiliki akses surga dari pintu manapun. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa wanita solehah dapat masuk surga melalui pintu manapun. Mereka yang telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjauhi zina, dan berbakti kepada suami, memiliki akses untuk masuk surga. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, nescaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 5. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Perumpamaan ini jelas ditujukan kepada seorang wanita supaya anak-anaknya mampu menghormatinya sebagai seorang ibu. Betapa istimewanya sampai-sampai surga diibaratkan berada di bawah telapak kaki seorang wanita. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Kisah Siti Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, dan intelektual Muslim. Siti Aisyah, ia adalah istri kesayangan Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Siti Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas. Ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Sampai ia meninggal,
Siti Aisyah menyumbang riwayat hadis sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam. Siti Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian ia dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Julukan terkenalnya adalah Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itu, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kulit Siti Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Siti Aisyah juga cerdas. Karena itulah sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, tidaklah kami para sahabat Nabi Muhammad SAW merasa bingung dalam suatu hadis. Nescaya kami bertanya kepada Siti Aisyah, dan kami pasti dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Karena kecerdasan dan keistimewaan Siti Aisyah itulah Rasulullah SAW menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Amir bin As ketika bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Kalau dari kalangan laki-laki, tanya Amir lagi. Rasulullah SAW menjawab, ayahnya Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hal kritisannya, Siti Aisyah menyampaikan protes pada hadis diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi, seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan. Ketika mendengar riwayat itu, Siti Aisyah berkomentar pada Abu Hurairah, apakah Allah akan menghukum seorang karena seekor kucing? Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi, berhati-hatilah, kata Siti Aisyah. Saking cerdasnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari berbagai disiplin ilmu di masa itu. Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih, dan syair selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ujar Urwah bin Jubair. Kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang menonjol. Selain karena yang paling muda, Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti karena begitu mengesankan. Dari segi kecakapan, mengatakan bahwa Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Dirinya memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi yang memiliki sisi romantis bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Pasangan yang paling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain yang juga ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
Seperti apa kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah? Tonton sampai selesai. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah SAW. Sebab Siti Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih gadis, karena dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika usianya masih muda. Oleh karena itu, Siti Aisyah dibiarkan menggunakan masa mudanya sesuai usianya. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi Muhammad SAW lakukan agar hidup Siti Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Siti Aisyah tidak luput dari pantauan Nabi. Siti Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari, Siti Aisyah keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun, kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah karena tubuhnya sudah padat dan berisi, Siti Aisyah cemberut. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mengetahui karakter Siti Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Siti Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Siti Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Bagaimana bisa mengetahui suatu hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Siti Aisyah kemudian tersimpuh, tanya lepas tak tertahan, "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Nabi Muhammad SAW yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Siti Aisyah dalam sebuah hadis. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi Muhammad SAW dari satu bajana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menggambarkan sangat romantisnya Aisyah bersama Nabi Muhammad SAW. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu dari contoh kecil dari keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri. Karena keromantisan tidaklah melulu tentang hal ini. Namun, keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama, yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lain. Meski disebut
sering kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami istri ini. Inilah beberapa hal dari kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. Nomor 1, menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor 2, mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang bahkan setelah melakukan hubungan. Nabi Muhammad SAW sosok suami panutan yang ideal. Bahkan pernah berkata bahwa sebaik-baik lelaki adalah yang baik perlakuannya kepada istrinya. Nomor 3, memberi perlakuan baik saat istri haid. Saat haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood weight atau mood wing, mood yang tidak enak. Sebagai suami, Nabi Muhammad SAW mencontohkan perlakuan terbaik kepada istrinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Dalam hadis lain, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah SAW, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis Bukhari Muslim. Nomor 4, memberi panggilan khusus yang baik kepada istri. Rasulullah SAW suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Ya Aish. Hadis Bukhari Muslim. Dalam kultur Arab, pemotongan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja atau tanda sayang. Bukan hanya memotong panggilan kecil, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai panggilan khusus. Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Ya Humaira, yang artinya adalah
putih kemerah-merahan. Qadiyah menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Siti Aisyah, "Ya Humairah," adalah bentuk tasgir, panggilan kecil, kasih sayang dan cinta. Nomor 5, berbincang bersama istri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama istri, kemudian membincangkan banyak hal di luar rumah. Kemudian berbicara dari hati ke hati hingga mengingat memori bersama, bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang keluar kota selalu membawa istri ini. Nabi Muhammad SAW ketika malam hari berjalan bersama Siti Aisyah, berbincang dengannya. Hadis Bukhari Muslim. Nomor 6, mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi Muhammad SAW mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi Muhammad SAW, lantas mengundangnya untuk makan, sedangkan Siti Aisyah berada di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nomor 7, menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amarah dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lail meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah marah, maka Nabi Muhammad SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwais," panggilan kecil Aisyah, "katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Nomor 8, hanya menikahi sekali atau hanya menikah sekali. Kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah bukan hanya terjadi saat mereka hidup. Dicatatkan sebagai kisah cinta yang sejati. Siti Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Siti Aisyah merasa rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan. Bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.